Halo guys, kembali lagi di channel Just Infoku bersama Bang Faruk di sini. Kali ini kita akan membahas beberapa lowongan pekerjaan terbaru di tahun 2021, tepatnya pada tanggal 10 September 2021. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe yang ada di bawah untuk membuat kami lebih semangat lagi dalam membuat video setiap harinya. Terima kasih atas partisipasinya. Let's go. Yang pertama adalah PT Geodipa Energy, adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang industri pembangkitan listrik, didirikan pada tahun 2002. Kali ini PT Geodipa BUMN membuka lowongan pekerjaan terbaru dengan posisi sebagai berikut. Yang pertama adalah geokemis dengan persyaratan pendidikan S1 Teknik Geologi, memiliki pengalaman minimal 6 bulan di lingkup pekerjaan yang sama, memiliki pengetahuan tentang operasional panas bumi, membuat rencana kerja, evaluasi dan pelaporan aktivitas survei geokimia, mengawasi dan melakukan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan survei eksplorasi geokimia, melakukan analisa dan pelaporan hasil interpretasi komposisi fluida, geotermometer pada pelaksanaan kegiatan survei eksplorasi geokimia, melakukan analisa dan evaluasi fluida dari sumur terhadap skema produksi dan reinjeksi, melakukan pemeliharaan database dari data geokimia, membuat kajian potensi panas bumi untuk lapangan pengembangan, membuat model konseptual lapangan panas bumi bersama geologis dan geofisikis, melakukan penilaian dan kontrol steam purity, steam quality, dan steam quantity, melakukan perencanaan, survei, analisa, dan pelaporan kegiatan pemantauan seperti tracker flow test dan reservoir tracker test, melakukan penilaian kontrol scaling dan korosi di sumur dan fasilitas permukaan. Posisi kedua adalah production engineer dengan persyaratan pendidikan S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Perminyakan, S1 Teknik Mesin Konversi Energi, S2 Teknik Panas Bumi, memiliki pengalaman minimal 6 bulan di lingkup pekerjaan yang sama, memiliki pengetahuan tentang operasional panas bumi, membuat laporan produksi dan injeksi dari lapangan Dieng dan Patuha secara berkala, melakukan kerjasama dengan tim produksi unit Dieng dan Patuha serta reservoir engineer dalam merencanakan strategi produksi yang optimal, melakukan analisis dan evaluasi profil produksi dan injeksi masing-masing sumur di lapangan Dieng dan Patuha, melakukan stimulasi perawatan sumur untuk peningkatan kinerja sumur, membuat prediksi dan target produksi serta injeksi serta berkala di lapangan Dieng dan Patuha, melakukan studi dan evaluasi dari program yang berjalan untuk melakukan inovasi dan perbaikan cara kerja dengan tujuan mendapatkan data yang lebih akurat dan pekerjaan yang lebih efisien, membangun wellbore model dalam rangka mendukung program workover berkala di lapangan Dieng dan Patuha. Posisi ketiga adalah reservoir engineer dengan persyaratan pendidikan S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Perminyakan, S1 Teknik Mesin Konversi Energi, S2 Teknik Mesin Teknik Panas Bumi, dengan memiliki pengalaman 6 bulan di lingkup pekerjaan yang sama, memiliki pengetahuan tentang operasional panas bumi, membuat analisis dan evaluasi performa reservoir di lapangan Dieng dan Patuha baik secara decline, superheat maupun perubahan karakteristik, melakukan simulasi terhadap kondisi reservoir untuk mendapatkan model reservoir yang akan digunakan dalam pengelolaan reservoir jangka panjang maupun perencanaan pengembangan, melakukan kerjasama dengan tim produksi unit Dieng dan Patuha serta production engineer dalam merencanakan strategi produksi dan injeksi serta evaluasi yang optimal, melakukan kerjasama dengan tim geoscience dalam merumuskan model konseptual lapangan Dieng dan Patuha maupun penambahan data selama kontrak pengelolaan panas bumi berlangsung, melakukan kerjasama dengan tim geoscience dalam merumuskan rencana lokasi titik pengoboran sumur atau well targeting baik untuk make up well atau sumur-sumur yang digunakan oleh unit pengembangan sehingga didapatkan lokasi titik-titik pengoboran yang optimal di lapangan Dieng dan Patuha, melakukan pemeliharaan database dari sumur ke sumur dengan mengumpulkan seluruh data sumur dan melakukan pembaharuan data sumur secara berlangsung. Posisi keempat adalah
adalah stakeholder engagement dan grievance handling staff dengan persyaratan pendidikan S1 semua jurusan memiliki pengalaman minimal 5 tahun di lingkup pekerjaan yang sama, memiliki pengetahuan tentang operasional panas bumi, membangun sistem stakeholder engagement sesuai dengan dokumen yang telah disusun, melakukan penanganan keluhan sesuai dengan dokumen kajian GRM yang telah disusun, menangani konflik yang terkait di bidang sustainable dan sosial dengan pemangku kepentingan proyek di seluruh wilayah kerja perusahaan, menerapkan atau membantu menerapkan standar safeguard untuk melaksanakan proyek oleh para pemangku kepentingan, menyusun SOP dan prosedur kerja bidang stakeholder engagement dan penanganan keluhan, memberikan masukan kepada manajer corporate sustainable terkait dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan penanganan keluhan GRM untuk proyek, memastikan SOP produktor atau prosedur kerja dan penanganan keluhan dilaksanakan di proyek, memastikan seluruh risiko pengelolaan bidang sustainable dan sosial telah terinvestigasi dan dikelola dengan baik di semua proyek, membangun hubungan dengan LSM anti panas dan mendampingi tim sosial di proyek untuk menghadapi tekanan LSM anti panas bumi. Posisi kelima adalah kontrak administration staff dengan persyaratan sebagai berikut: pendidikan S1 hukum, memiliki pengalaman minimal 2 tahun di lingkupan kerja yang sama, memiliki pengetahuan tentang operasional panas bumi, mempersiapkan dokumen permintaan barang dan jasa sesuai prosedur yang berlaku, memastikan dokumentasi administrasi dan kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan baik dan akurat, memastikan kelengkapan spesifikasi barang termasuk dokumen pendukung diproses sesuai dengan ketentuan, memastikan dokumen-dokumen rekanan yang dipilih sebagai calon pelaksanaan pekerjaan setelah sesuai dengan bidang kualifikasi yang dipersyaratkan kepada pekerjaan tersebut, membuat dan melakukan review terkait dokumen perjanjian pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan pemerintahan dan peraturan perusahaan yang berlaku, membuat evaluasi dan laporan pengadaan barang dan jasa secara periodik dengan persyaratan umum yaitu IPK minimal 3, bahasa Inggris aktif, menguasai Microsoft Office, jujur dan disiplin sehat jasmani dan rohani, memiliki inisiatif dan kreatif dalam bekerja, mampu bekerja individu maupun dalam tim, bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja PT Geodipa Energi Persero. Dan bagaimana cara mendaftarnya? Silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah untuk informasi yang lebih lanjut lagi mengenai lowongan pekerjaan ini. Dan hati-hati terhadap penipuan, bahwasanya seluruh tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya apapun. Hanya pelamar terbaik yang akan diproses untuk mengikuti seleksi. Pelamar dapat mengakses lowongan pekerjaan secara langsung melalui akun Kaliber atau LinkedIn PT Geodipa Energi Persero. Pelamar dapat mengikuti arahan untuk membuat akun Kaliber terlebih dahulu dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan untuk melamar. PT Balai Pustaka tidak pernah bekerja sama dengan biro perjalanan ataupun agen travel apapun dalam proses rekrutmen. Pendaftaran paling lambat yaitu 13 September 2021. Buruan daftar, keburu kehabisan. Itulah tadi beberapa info lowongan kerja terbaru kali ini. Mudah-mudahan info ini bisa membantu saudara-saudara sekalian agar cepat mendapatkan pekerjaan dan bisa membahagiakan kedua orang tua yang ada di rumah. Mungkin itu dulu video kali ini. Silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah untuk membuat kami lebih semangat lagi dalam membuat video setiap harinya. Bang Faru undur diri, bye-bye.